pagiku cerahku, matahari bersinar. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu saja kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha baik, maha pemurah, dan maha berkuasa. Ketika kita menjalin hubungan kedekatan dengan Allah, maka tentu saja kita akan senantiasa mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan cobaan. Karena Allah akan selalu menolong dan membantu hambanya ketika seorang hamba tersebut dekat dengan Allah. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang melalui jalan merenung, bertafakur, atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh musibah yang sedang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya untuk mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu berupa kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya akan selalu dipenuhi segala kebutuhannya? Atau seorang pegawai yang dekat dengan atasannya akan senantiasa mendapatkan banyak peluang dan segala kemudahan dalam segala urusannya. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang paling mendasar yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu, karena bila menyebut Allah atau asmanya Allah berulang-ulang dalam hati, tentu saja akan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadu yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan, namun yang paling penting dalam zikir adalah harus benar-benar menghujam ke dalam kalbu. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan melakukan berbagai kebaikan seperti sedekah, membantu orang tua, menolong sesama yang sedang membutuhkan, dan lain-lain. Tetapi tentu saja semua bentuk kebaikan tersebut harus selalu diniatkan untuk mematuhi perintah Allah. Misalnya, ketika berbuat baik kepada teman atau tetangga, bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah guna membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Semoga kita semua mendapat kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang pertama adalah merenungkan kejadian yang sedang menimpa kita, baik itu musibah ataupun anugerah. Yang kedua, dengan mentafakuri alam semesta yang kita perhatikan. Yang ketiga, dengan berzikir melalui Asmaul Husna. Dan yang keempat, melakukan berbagai amal soleh. Pertama, merenungkan ayat-ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. Dan yang kedua, mentafakuri makna Asmaul Husna. Yang ketiga, berzikir dengan Asmaul Husna. Dan yang keempat, berperilaku sesuai dengan makna dari Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna itu sendiri. Pengertian Asmaul Husna berasal dari Asma dan Al-Husna. Asma berarti nama-nama dan husna berarti baik atau indah. Jadi pengertian dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Asmaul Husna itu bisa kita lihat di Quran surat Toha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang 80. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun.
Asmaul Husna merupakan amalan yang sangat bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Pelajaran yang kedua dari ayat tersebut adalah bahwa berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Dari konteks hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa menghafalkan Asmaul Husna atau hafal Asmaul Husna itu bisa menjadikan kita masuk surga. Menghafal Asmaul Husna artinya menjaga Asmaul Husna. Menjaga Asmaul Husna adalah dengan 2 tahap. Yang pertama, menjaga hafalannya tentu saja dengan terus-menerus menzikirkannya. Tahap yang kedua, menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku justru yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang terdapat atau terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Di sini adalah yang pertama Al-Karim. Soal pertama, Asmaul Husna yang menggambarkan bahwa Allah adalah zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, maha pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak, adalah Asmaul Husna ... A. Al-Adlu, B.
Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Wakil. B. Al-Karim, maka itulah jawaban yang benar. Karena makna asma yang memiliki kebaikan Maha Pemurah adalah Al-Karim. Salah satu asma husna adalah Al-Matin. Nah, makna asma Al-Matin adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. C. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. D. Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Yang menjawab jawaban C, selamat. Itulah jawaban yang benar. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah meskipun seluruh makhluk di muka bumi ini bekerja sama. Itulah makna dari Al-Matin. Pertanyaan terakhir, levelnya lebih naik lagi, siap-siap. Makna Asmaul Husna Al-Mukmin adalah Allah memberi rasa aman. Adapun cara Allah memberi rasa aman kepada manusia adalah sebagai berikut. A. Allah memberikan manusia sepasang tangan untuk mampu memukul demi melindungi dirinya. B. Allah memberikan kemampuan untuk berenang agar tidak tenggelam. C. Allah memberikan sepasang kaki untuk mampu berlari dari kejaran binatang buas. D. Allah memberikan ketenangan hati kepada orang beriman agar tidak gelisah, takut, dan cemas dalam menghadapi permasalahan hidup. 5 detik dari sekarang. Oke, bagi kalian yang menjawab dengan option D, maka selamat, itulah jawaban yang benar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu